Amak wajib berani mengecen sama KUA, Pak KUA mohon maaf. Jangannya ayahnya jadi wali, tidak semayang dah, dah pun orang banyak tu kecean. Lai taluk dah mak dah. Lai taluk. Kalau tidak taluk, jadi ayahnya menikah anaknya mereka zina. Sanggup amak melakukan anak berzina atau sanggup amak mengecen kek laki, tidak semayang dah pun orang banyak. Mana cara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang terhormat para alim ulama, para buya-buya, para ustaz, para guru, para imam, para khatib, para bilal. Yang terhormat nenek mama tempat bertanya sampai babarito. Yang terhormat seluruh kepemerintahan yang hadir pada siang ini. Yang terhormat seluruh pengurus masjid, pembina, penasehat, para khatib, imam bilal. Yang terhormat ibu-ibu persatuan wirid, majelis taklim, para pemuda, para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Lamun dari kesiang Rasul ya. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, untuk perkenalan singkat, saya orang Kampar, Desa Pulau Birandang, atau kini tinggal di Pekanbaru, Simpang Panam, di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Darul Quran. Ambo dulu sekolah di Pasie sampai Angke. Dan kemudian kalau iko galanya mohon maaf ambo ndak jole bona. Dulu sasamu asrama jinyo panggil kami angku Erwin ya. Kalau kini kan tentu ketek banamo gadang bagala. Agala angku kini angku. Tok Pati beringin. Ya, Datuk Pati beringin. Baringe. Baringe. Tu masih kenal dengan belakanan tu? Tu. Udorunas. Tu ya. Kemudian kakak tingkat atau guru hambo dulu di pasien untuk mulang kaji malam hari itu Ihsanul Fuadi. Ihsanul Fuadi kalau orang kampung sekarang ku pakih ya. Pakih. Si bujang panggilannya mungkin aku pakih. Yang suami dari Uni Iyas apa? Tuh. Nah, jadi tarbiyah canduang, tarbiyah pasih, tarbiyah tarusan,
itu bukan disebut dengan saudara lagi, tapi satu darah dan satu ahli sunnah wal jamaah asy-syafi'iyah. Kalau ambo ndak salah, Inyek Candung Sulaiman Ar-Rasuli itu kawannya mengaji Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Jogja, kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Jawa Timur. Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, kemudian Kiai Haji Sulaiman Ar-Rasuli Inyek Candung mendirikan organisasi Tarbiyah atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ketiga-tiganya itu sama. Kemudian bagaimana tarbiyah pasi itu sama ngaji di kampung kau atau di kampung-kampung yang ada di sekitar Candung dulu dengan Buya Haji Amin. Anaknya Buya Husin. Anak Buya Husin melahirkan seorang ulama besar namanya Buya Awis Karni. Ketiga-tiga itulah meninggal. Buya Awis Karni Husin melahirkan kami-kami, termasuk Datuk ambo tadi tu, termasuk ambo Kariman dari Kampar. Inyek Candung berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Makkah lebih kurang 30 tahun. Yang beliau menjadi mufti di Masjidil Haram, menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi ama ayah awak berguru iko tidaklah kalang-kalang tanggung, tapi seluruh awak berguru kiranya bersanad. Diakui keilmuan awak ika bersanad sampai ke ulama-ulama, bukan hanya ulama nasional, tapi ulama internasional atau mendunia. Maka awak di kalangan, mohon maaf Bapak dan Bu jemaah awak ika, itu adalah orang-orang ahli sunnah wal jamaah asy-syafi'iyah yang itu tidak hanya ikut-ikutan. Nah, ini kan banyak orang ikut-ikutan kan? Tidak, awak bukan ikut-ikutan. Ulama dulu bukan orang sembarangan. Sehingga sampailah tarbiyah di Tarusan ika yang didirikan oleh anak murid daripada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pertama sekali di Candung yang bernama Buya Arifin apa? Arifin Jamil. Tuang Solo. Sampai kini alhamdulillah anak cucunya yang meneruskan sekolah tarbiyah awak di Siko bersanad. Itu sekedar perkenalan ambo untuk atau kita bersama. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu, baterai dadak soak kata Pak. Agak-agak soak. Tadi dia pancang dari penitia, nanti minumnya. Nanti minumnya. Air putih sila ni kiranya banyak macamnya. Malam tadi kami ngaji di Pasaman. Tadi jadi siap subuh pagi berangkat ke Siko, ditelepon oleh pengurus, oleh panitia. Siap Iko nanti lanjut ngaji malam di Payakumbuh. Kini ulama besar nasional awak, malam mencapai internasional, lahir dari Payakumbuh itu tokoh ulama yang terkenal, yaitu Kiai Haji Dr. Ar-Razi Hashim, LCMA, orang awak Payakumbuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, mak dan ayah, aku awak maulid Nabi lah ya. Okey. Kalau bercerita tentang masalah kelahiran Rasul, panjang ceritanya. Panjang sejarahnya. Banyak makna yang harus kita ambil. Dulu orang maulid Nabi 3 hari 3 malam. Tak tamat malam ini, malam besok tambung, besok sambung. Lah sampai 3 hari 3 malam, sampai tamat baru dah biar kambing makan sama-sama. Kalau Siko tadi ndak laku dia nak makan dulu baru ngaji.
Aku lo hebat orang-orang tarusan. Dengar-dengar mereka ada je balik. Ada je lah. Luar biasa. Jadi biarlah saketik ngaji awak siang iko, tapi bisa awak bawa pulang. Untuk awak, untuk orang mereka dia baca. Ya. Kita ambil saja jalan lintas dulu, awak potong-potong. Jalan lintas kini namanya tol. Alun siap le Pekanbaru ke Padang, alun siap le. Sedang Makarajon. Pertama, Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad adalah nurun ala nurin. Mohon maaf, kau ayah-ayah hamba banyak, kau amah-amah hamba. Ini dianggap zat. Mohon maaf, Allah tidak boleh diserupai dengan sesuatu. Toh itu hanya untuk contoh, yang mengerti awak. Allah itu adalah zat. Belum ada tempat, Allah Ta'ala sudah ada tempat. Artinya Allah tidak butuh kepada tempat. Menunjukkan Allah ada, maka diciptakanlah oleh Allah sesuatu makhluk namanya nur. Nur. Inilah yang disebut dengan nurullah. Cahaya Allah itu dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Al-kawakib, al-qamar, al-syamsu. Matahari, bulan, bintang yang cantik nampak pada malam hari, itu bahagian nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang bercahaya ini lampu wasawak bahagian nur Nabi Muhammad. Ada nur Nabi Muhammad masuk ke dalam diri, ada fi qalbil insan, dalam hati dan dada manusia. Selagi nur Nabi Muhammad itu dalam dada awak kau, lei duitnya, lei manyaloinya, maka orang itu masih bisa ditunjuk ajar. Tunjuk ajar. Lei tahu amak tunjuk ajar. Ndak malawan wak kecil ni nyo do. Lei amu wak tunjuk, lei amu wak ajar. Tu namanya tunjuk ajar. Tapi kalau lah padam nur Nabi Muhammad tu lah padam, ndak ada seketik jua apinya lah ya. Ndak ada seketik jua lah. Itulah yang disebut dengan golongan Abu Lahab, Abu Jahil. Wa aja malawan, wa sabuitnya berang. Kerajonnya salah. Lai ada macam itu di rumah anda. Lai banyak. Nah, Nabi Muhammad itu amak dan ayah. Dia tidak mengetahui bahwa dirinya Nabi. Dia Nabi. Dia tidak tahu dia bahwa dirinya Nabi. Maka Nabi Muhammad sejak nur sudah menjadi Nabi. Ambo nak percaya dosa. Kalau tak percaya tak ba'a dah. Cubalah kaji dulu asal muasal dalam kitab Dakhaikul Akhbar. Dulu kami diajar dek buya di tarbiyah itu. Nabi Muhammad ketika diletakkan di kening Nabi Adam, malaikat diperintahkan sujud. Hai malaikat, usjudu li Adam, sujud. Malaikat, padahal malaikat itu dari nur. Nabi Muhammad dari ulang balik. Malaikat dari nur, Nabi Muhammad dari nur. Malaikat itu dari mana? Nama nur dari malaikat ini Bapak dan Ibu diambil dari keringat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disuruh sujud menengok ke tampang Nabi Adam, nur Nabi Muhammad bersemayang di tampang Nabi Adam. Tak sanggup malaikat menengok nur yang hakiki itu Pak. Fasajadu, sujud mereka. Illa iblis. Iblis tidak mau sujud. Kenapa? Dalam hatinya aba wastakbara, sombong juga takabur.
Ama ayah, cuba kau direnungkan Pak. Nabi Adam diciptakan Allah. Malaikat dari nur. Disuruh sujud, sujud. Iblis disuruh sujud, tak mau sujud. Padahal perintah Allah. Iblis itu disuruh sujud bukan kepada Allah. Disuruh sujud kepada Nabi. Tahriman wa takriman. Untuk penghormatan dan memuliakan. Nabi Adam sebagai khalifah Allah tak mau dihalau iblis dari surga. Kenapa dihalau? Karena tak mau sujud kepada Nabi. Awak tidak mau sujud ke hadirat Allah, ndak hitung sekali, 2 kali, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Mano duako awak dengan iblis? Okey. Regu A, mana durhaka iblis dengan awak? Regu B? Regu C? Dikecen durako awak malu. Dikecen dak duako. Kalau memang awak ikut duako tak mau sujud ke hadirat Allah, ndak terhitung banyaknya dah. Dalam sehari kadang cie wa ikut 2, ikut hilang 3. Iya tu ndak? Oh, pewak karajo hilang, cie dapat hilang ampe. Faman ya'mal mithqala dzarratin kharran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin, tidak ada yang hilang dari catatan Allah. Kau duako. Kalau iblis saja dialau dari sarugo, awak banyak duako awak kalau Ta'ala. Kama awak besok dialau. Mak, kama ke dialau? Hei. Ayah, kama ke dialau? Coba. Lah mau dialau ke neraka. Tu kan masuk surga sananya. Dosa banyak. Itulah orang awak kau kadang semayang ndak mau, kau masjid ndak ikui, ajak jemaah ndak ikui, orang teroyong ndak datang, ajak musyawarah ndak tiba. Mati masuk surga lah tu. Kecen awak punya surga. Ini saya bawa mak dan ayah saya untuk berpikir awak. Makanya dalam Al-Quran Allah ciptakan di ujung ayat itu selalu afala taqilun, afala yaqilun, afala taqilun, afala yaqilun. Dulu awak beraja diajar di buya-buya awak. Itu adalah fi'il mudhari'. Yaqilun, taqilun. Anaitu. Fi'il mudhari'. Artinya, apakah fi'il mudhari' itu hal dan istiqbal. Berfikir kini dan yang akan datang. Anda berfikir awak kini, lajole banyak dosa awak, Masya Allah. Makanya kalau di Pareso lah awak sama ayah mohon maaf ya. Di rumah ada balimo, badua semayang 3 indah. Kadang ada batujuh semayang di rumah, badua semayang balimo indah. Kadang 9 sarumah, badua semayang 7 indah. Kadang barampe sarumah, haram surang juga. Kakak masuk sarugo je besok dong. Entahlah. Ajak korban macam-macam alasannya ikuilah korban. Sedang payah wana kini ko. Ame jadi cincinnya di jari tangan ko ada ampe ome. Yang di siku ada 5 wali ome. Anda siku ada 25 wali ome. Keceknya susah itu. Amatin masuk sarugo aja dong. Kecek ada lagi, ada orang lagi yang korbannya macam-macam keceknya. Itu di kampung kami ya, di kampung kami. Kalau siku merasa lebih parah dari itu lah, Pak. Baru iyo tu nak. Nani iyo nani ndak. Jadi nur Nabi Muhammad bukan mama dan ayah. Kajian kini orang-orang intelektual, mohon maaf ambo kepada orang-orang intelektual, kalau tidak ngaji asal muasal, maka rukun imannya itu bapak dan ibu goyang. Dia hanya beriman kepada Allah. Cukup beriman kepada Allah? Tidak. Yang kedua beriman kepada Rasulnya Allah. Nabi Muhammad Rasul Allah, utusan Allah.
Beko wak kajian suan-su lah dulu. Wak ulang-ulang kaji wak ko. Wak kecik buya-buya wak dulu. Guru-guru wak di surau dulu. Mungkin amak ayah sebagian tak sempat sekolah ngaji di surau. Kitabnya hanya perukunan. Tapi jangan diremehkan keimanan ayah-ayah wak dulu majan bukan main. Dah, tu Rasulullah sujud. Ketika nur Nabi Muhammad diambil Allah Ta'ala, diletakkan di wajah Nabi Yusuf, timbullah fitnah. Zulaikha tak sanggup menahan hawa nafsu. Dibawa anak angketnya ke dalam kamar. Tak tahan, dipaciknya. Mana ronta Nabi Yusuf. Terpaciknya baju di belakang. Sampai cabik baju Nabi Yusuf. Kiranya mabuk ke anak angkit gua sajak dulu kiranya lepas. Nak kini je kira orang mabuk ke anak angkit kau. Orang telah tangkap mangol ada mabuk ke anak angkit tak? Makanya ilmu fikih mengajarkan awak anak kandung jo anak angkit tidak sama. Anak kandung salamonyo anak kandung, anak angkek salamonyo anak angkek tidak bisa menjadi anak kandung tidak bisa menjadi anak. Maka anak kandung wajib ayahnya jadi wali. Menikah anaknya besok ayahnya wajib jadi wali. Baru tangga ayahnya jadi wali kalau ayahnya tidak sah jadi wali. Baru tangga. Baru tangga Ustaz. Ayahnya pemabuk. Ayahnya tidak semayang. Ayahnya Pak Duto, ayahnya Pak Judi. Itu besok menikah anaknya. Nya Pak Duto. Nya tidak mau semayang. Menikahnya Suhai Kariman. Ya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Jawinar dengan mas kawin seperakat alat solat tunai. Aku terima nikah Jawinar dengan mas kawin seperakat alat solat tunai. Makanya saksi-saksi, dua, sah, Al-Fatihah. Yang saksi kau apa Duto? Lepas daya kau lah. Bahwa batal menikah. Makanya Buya awak dulu ngajar ayat tu baligh berakal, Islam merdeka. Kan itu syarat dulu. Kalau orang baligh berakal berpikir, Islam mengerjakan rukun Islam, mengerjakan syariat Islam. Kalau hanya sekedar nama, bahwa pasik. Malah dalam kitab Kifayatul Akhir halaman 54 pada baris yang kelima terakhir pada bawah itu bahwa batal menikah. Makanya amak-amak ambo, kakak-kakak uni ambo nak mempunyai laki, anak gadis kan menikah, tu laki ndak semayang kecil lah mulai kini, mulailah. Oh dah, dilo je lah kau dah. Anak kan menikah ni, pakailah kopiah tu ya. Sekali ndak je anak kedua pakai ya, miriang lah sekata no. Elok lah yang minggu nak datang, pakailah tapi agak condong lah ke muka. Ketika kau menikah, lah macam ikut pula. Nyalah panjang kau langit. Ndak jauh semayang kopiah le lakian tu jadi walinya besok. Amak wajib berani mengecen sama KUA, Pak KUA mohon maaf. Jangannya ayahnya jadi wali, ndak semayang dah dapat orang banyak tu kecean. Lai talok dah mak ndak. Lai talok. Kalau ndak talok jadi ayahnya menikah anaknya beko zina. Sanggup amak melakukan anak berzina atau sanggup amak mengecen kek laki, ndak semayang dapat orang banyak. Mana cara? Kamu ngecen atau kau diam-diam aja? Pikir-pikir lo. Amak-amak pasti takut. Kok dicarain dek laki bego. Bijak kita bisiak sama KUA tu. Kan ada walinya yang lain tak wajib KUA. Ada kakak apaknya atau abang apa eteknya, ada pak uwahnya, ada abangnya, ada atuknya. Tu kan itu walinya itu. Sama je nya lebih parah lah le atuknya ni lah kan menita kan mati lah. Dak je semayang je. Abangnya jangan kan abangnya sab burukan dia tu sada tiap hari tu. Buat anjing kira-kira ni lah kan jadi wali. Ndak ada salahnya. Jangan mau. Biarlah wali jadi hakimnya supaya jan bazina anak. Lai jelas nah. Kalau ia cucu surang mada jo, lai yang kedua mada jo, tiga cucu mada ketiga. Maka nak madanya ndak asalnya ndak elok no. Lai faham. Mudah-mudahan jangan ada di kampung awak nak macam itu.
Kalau lah ada macam itu, ulang nikah balik. Lah 3 anaknya, biarlah dapat 3 tu, ulang balik nikah. Banyak. Tapi siap nikah, kau jadi celok odong-odong lah, jadi celok becak untuk pesta lah. Okey, mak ayat tu contoh. Makanya Nabi Muhammad itu memberi contoh uswatun hasanah. Begitu berada nur Nabi Muhammad di wajah Nabi Yusuf, Zulaikha tidak sanggup. Fitnah macam-macam timbul di kampung. Tu tengok Zulaikha, tu tengok Zulaikha, tu tengok, tu tengok, tu tengok. Tadonga sampai ke telinga Zulaikha. Dipanggil amak-amak dengan digadi sekampung tu. Orang kampung, amak-amak juga digadi. Datang besok ke rumah hamba. Hamba layani tuan-tuan besok. Jam sekian. Baik. Tujuannya kalian tengok Yusuf seperti apa Yusuf itu. Jangan kalian datangkan fitnah aja sama saya, ngomong sembarangan. Iyalah. Dia buat tali macam cakol lah. Buat sebelah tu tali, dia buat sebelah aku tali. Buat pintu 1, pintu 2. Pintu 1 kamarnya situ Nabi Yusuf. Kata amak angkek Zulaikha, Yusuf, ya bunda, kamu nanti keluar dari situ, suruh keluar kamu keluar situ, nanti keluarnya di sana lagi ya. Jangan lengong-lengong kiri kanan dah Yusuf. Baik bunda. Yang gadi-gadi sebelah situ, yang amak-amak sebelah situ. Yusuf, ya bunda, keluar. Ibu-ibu pegang pisau, pegang mangga, tengok Yusuf sambil kupas. Begitu Yusuf keluar, tangango sado pak tangango. Menengok wajah. Padahal Nabi Yusuf tidak ada ngelengong kiri kanan. Begitu dah selesai keluar Nabi Yusuf di pintu itu, pintu 2. Dah beres-beres. Tengoklah mangga sudah dipotong apa belum? Kiranya banyak tangan yang putih-putih. Tidak terasa sakit menengok orang gagah kayak begitu. Nabi yang Zulaikha siang malam menengok mana katahan dia pak. Sedangkan ambo ya lah macam iko, hitam-hitam tanggung, banyak orang suka sama ambo. Sorry pak. Boleh Nabi Yusuf. Coba. Jadi fitnah adu domba tu sejak dulu lagi. Diambil nur Nabi Muhammad, disimpan ke mana? Dalam tubuh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Maka dijelaskan oleh Allah, syariat yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbalik tu Ustaz. Nabi Muhammad itu meneruskan syariat Nabi Ibrahim pada zahirnya benar. Tapi pada hakikatnya Nabi Muhammad itu adalah telah dahulu di dalam tubuh Nabi Ibrahim, maka jumpa Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad di dalam solat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadika sholin. Ujungnya nanti di situ terbukti kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Maka syariat yang awak kerajokan, haji ko awak, umrah ko awak, itu pada hakikatnya syariat Nabi Muhammad yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Disimpan nur Nabi Muhammad, tapi dirahasiakan. Tidak ada lagi, dirahasiakan. Gelap dunianya. Gelap dunia. Arti gelap tu gimana? Tidak timbul matahari, timbul. Tidak timbul bulan, lain. Tidak ada lampu, ada. Tapi kebenaran waktu itu sudah susah dicari. Lahirlah disebut dengan zaman jahiliyah. Orang suka mabuk, suka judi, suka merampok, suka maling, suka teler, heroin, morfin, ganja, lem cak kambing. Macam-macam lah Pak. Amui raja nengok apa? Iya, kambing sendiri tidak ada mesok lemnya dah. Orang kampung awak dah lem kambing tu nak disoknya. Entahlah. Gelap. Yang perempuan mohon maaf hamba. Tak ada nilainya doa ayah. Karena nafsu laki-laki di kala itu kena sudah brutal. Bini orang, bini awak, bini orang, punya awak, punya orang. Tak terbendung. Cobalah. Karena kekuasaan di kala itu. Jahiliyah. Dibacalah dalam kitab Zabur, Injil, Taurat.
bahwa besok di akhir zaman akan datang Nabi akhir zaman. Terbaca oleh pendeta. Orang Mekah, sukunya Quraisy. Dicarilah ke Mekah. Jumpa. Siapa? Ya suku Quraisy yang terhormat. Abdul Muttalib. Ada anaknya? Ada. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah, mak dan bapak di kala itu, jangankan judi, rampok, maling, teler, segala macam, tidak pernah tersinggung oleh asap jahiliyah. Tidak konai saketek jodoh pak. Kemana Abdullah di waktu itu? I'tikaf dekat Ka'bah. Kiranya orang sudah terbaca bahwa di Mekah ada seorang yang ternama Abdul Muttalib. Anaknya bernama Abdullah. Siapa yang menikah dengan Abdullah, besok dalam kandungannya adalah Nabi akhir zaman. Entahlah. Kadang ada rancak tu sapunya sopan lah. Halo dek, iya dah. Nombor buruk sama halo dek apang diangnya. Awak buruk lah sapu orang lah buntung lah. Dah akhirnya mak dan bapa tiap hari orang datang, tiap hari orang datang. Kiranya Abdul Muttalib punya sahabat bernama Abdul Wahab. Abdul Wahab punya anak bernama Siti Aminah. Menengok orang tiap hari datang, Abdul Wahab ngomong, bang, kita nikahkan ajalah anak abang Abdullah. Dengan siapa? Kalau boleh saya punya usul bang, dengan anak saya sajalah, Aminah. Hei Wahab, kamu punya anak? Siapa namanya? Aminah. Lala mau angkat raja sama mu, tak pernah mau cari anak awak tu. Iyo bang, anak ambo tu di rumah aja. Paling-paling kamu kau sebentar balik jenis motor, pulangnya balik. Tu hebatnya Aminah dulu. Makanya Aminah dulu mah, tak sama juga Aminah kini tu. Kalau Aminah dulu tidak mau keluar rumah. Kalau Aminah kini tidak mau tinggal. Lain paham tu. Jadi nak jalan-jalan jam 5 sore, jam 5:30, sampai jam 10 malam. Itu Aminah yang pakai sepeda, pakai Honda, segala macam. Amat, memangnya rancak. Tapi hilang martabatnya doma. Wanita yang soleh lebih dari intan. Wanita yang soleha harganya lebih mahal dari intan. Yang pinggir jalan itu, mohon maaf. Murah harganya doma. Hampir 15,000. Kan bengi mak jadi kan. Maka jangan lupa anak awak keluar. Ustaz melawan anak tu Ustaz. Kalau melawan kena baca entahlah. Okey, lanjut. Akhirnya mak dan ayah Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdul Wahab punya anak namanya Siti Aminah. Menikahlah Abdullah dengan Siti Aminah. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah ke dalam rahim bernama Siti Aminah. Pensi berjalan. Pensi berjalan. Letakkan sila. Isi banyak-banyaknya mak ya. Isilah itu tidak ada, tapi konsentrasi kasih kau. Suai. Hamillah Siti Aminah. Dalam kandungan siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Takkan kuutus engkau hai Muhammad melainkan rahmat. Maka waktu Aminah hamil, indak sama je amak-amak hamil doh mak. Kalau amak-amak ketika hamil makin disapu makin menjadi-jadi. Awak duduk di siku, amak duduk belakang. Enggak mak. Mangga tu. Siti Aminah tidak. Itu kami muntah-muntah macam itu tu salah atau tidak? Kalau ada minantu awak, anak awak macam itu, lelakinya alhamdulillahi rabbil. Tapi anak awak lelakinya astaghfirullah. Gadang karajo kau apa? Gadang karajonya boleh tak menikah waktu hamil atau tidak? Bolehkah yang menikahi yang menghamili inyo atau tidak? Bolehkah yang menikahi inyo yang tidak menghamili inyo atau tidak? Lahir anaknya besok padusi. Boleh tak ayahnya jadi wali atau tidak? Mati ayahnya berdapat harta waris anakku atau tidak? Panjang ceritanya. Kalau nak mengkaji fikir masalah itu besok, atau dia kecil dia Pak Pengurus tadi, ada buya awak nanti.
Nak ambo je besok undang ambo balik kasih kau. Dah, Siti Aminah tenang, aman. Maka kata Dr. Buya Ar-Razi Hashim, Buya awak yang berasal dari Payakumbuh yang tenar kini tu, ilmunya luar biasa. Siti Aminah itu tergolong adalah khalifah Allah. Disebut dengan bahasa wali Allah. Kenapa Siti Aminah disebut dengan wali Allah? Kunjungan malaikat tiap malam, tiap minggu ketika hamil. Para nabi pada datang. Sementara wali Allah, seorang je nabi yang datang, atau seorang je wali Allah yang datang. Lah bergelar dengan nabi, wali-wali Allah. Siti Aminah berapa orang? Maka beliau berkata, mungkin beliau punya dalil. Yang jelas Siti Aminah hamil, melahirkan 12 Rabiul Awal. Cahayanya sampai ke negeri Syam, Syria. Amak-amak dulu melayan kami sampai cahaya kami ke muka janjang mak. Ke muka pintu, ke kandang ayam. Tu makanya awak ku amak ayah melahirkan amak awak dulu indak menyonangkan amak, menyusahkan amak. Siti Aminah melahirkan Rasulullah. Rasul lahir ke dunia menyenangkan amak inyo. Indak tapokik dah. Kalau amak anak dia sabut lah melahirkan awak dulu ayah, mohon maaf amo. Bidan ndak ada, doktor ndak ada, tim medis ndak ada. Iya tu ndak? Ndak ada. Lampu ndak ada. Hanya apa namanya kau? Itu nan ada baca pula mak bidan tu. Atau sebelah bukit sinan pula Allah nak mak bidan tu tiba hujan labik lah tiba pula. Amak awak. Alun tiba mak bidan ni awal lah lahi. Mati lah lampu. Kata mak bidan, maaf aja tu. Di kolam. Makanya mungkin ambo dulu lahi waktu kolam mungkin hitam ambo kali. Makanya Buya Abdul Somad tuan guru awak bilang, kita hajikan mak dan ayah, kita umrahkan mak dan ayah. Wak gendong mak ayah dari rumah kampung halaman sampai ke Mekah. Tawaf ke dia, sa'i ke dia kalau haji. Kita bawa ke Ukub Arafah, kita bawa ke Musdalifah, kita bawa ke Mina melontar jamarat. Malah kita ambil nafar sani, bukan nafar awal. Kita gendong mak ayah, tak pernah beranjak kakinya itu daripada tanah bumi Allah Ta'ala. Tapi digendong, bawa pulang mak dan ayah, digendong sampai kampung halaman baru diletakkan pada tempat yang indah. Sudahkah terbalas jasa mak dan ayah? Kata Buya Abdul Somad tuan guru awak, sekali pokik ulun tabalik depa. Nyo barakali ya mak wa memokik melayan awak. Tapi hebat dulu. Kalau amak-amak melahirkan, begitu lahir anak, lahir kami ke dunia ini, amak langsung mandi wiladah oleh mak dukun. Ya tu tak? Anak kini lahir, nak nyoba 3 di rumah sakit. Sekali je nak ada mandi wiladah. Nak ada alhamdulillah. Nak tidak? Itu makanya kata Allah dalam ilmu tasawuf, manusia itu dipandang hanya 2. Satu bingkai, yang kedua bangkai. Bantuannya dan nancaknya. Tapi menurut pandangan Allah, bingkai dan bangkai berjalan. Tak suci tu. Jadi amak-amak ambo, ayah ambo, ada cucu, ada minantu besok melahirkan, ingatkan mandi wiladah. Tak bisa di kantor, tak bisa di rumah sakit Pak Ustaz, di operasi. Anda ada. Alah sehat seminggu 2 minggu di rumah beko suruh mandi wiladah. Karena itu hukumnya wajib, bukan sunat. Kalau nanti coba tengok dalam fikih biasa saja Safinatun Najah, Matan Takrib, Ghayatul Takrib. Coba tengok. Kalau kami dulu Kifayatul Akhir tak belajar, tapi coba tengok dalam punya dalil Kifayatul Akhir atau Mufatul Mu'in Syara' I'anatul Talibin. Itu lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal. Begitu mak dan bapak lahir Rasulullah, ikan berada dalam sungai. Kalau ada sikon nama ditarusan, Pak, ya. Kini sedang karyang apa tu? Sedang karyang ya, banyak lauknya dia dah. Dulu begitu lahir Rasulullah ke dunia, yang ada sungai ikan di dalamnya, ada laut ikan di dalam, yang burung-burung yang pada subuh itu bergembira, bersorak-sorai, yang namanya ikan itu lompat-lompat. Kiranya bersolawat sesuai dengan bahasanya, menunggu kedatangan
yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Kalau dan aja ama-ama bersolawat buat Nabi, buat hadirkan beliau kasiko, atau kata pembawa acara, hadirin mohon berdiri, rombongan bupati dan DPRD memasuki ruangan masjid, mohon berdiri. Kira-kira macam tu kata protokol, tagak awak atau cuek-cuek aja? Kini Nabi Muhammad hadirkan, tagak awak atau pura-pura tidak tahu? Koroh Nabi Muhammad hadirkan, bersolawat kayaknya, tagak awak atau tak mau tahu? Lemu ayah dan nanjak tagak. Ama-ama lemu? Ayah atau enggak? Tadi maulid, doa kau maulud lah. Yang tagak dapat syafaat, yang tidak mau tagak tidak dapat syafaat. Ya ayah ambo atau ama-ama ambo yang sakit rasanya kaki tagak, itu uzur ya, jangan dipasukkan. Boleh duduk, tidak ada, boleh duduk. Pon yang lebih kau ya. Baik mak dan bapak tidak buang waktu, bagi ayah ambo dulu ikut suluk, ikut berkhalwat, ikut berterikat, mohon hadirkan roh Nabi Muhammad supaya kita bersolawat khusyuk dan tawaduk. Yang bersolawat satu kali buat Rasulullah, pertama kelebihan 10 kebaikan dibuka Allah Ta'ala, 10 kejahatan ditutup Allah Ta'ala. Begitu solawat hanya satu kali. Mudah-mudahan solawat kita didengar oleh Allah, disaksi para malaikat, dan Allah izinkan roh Nabi Muhammad datang ke tempat kita sehingga kita diakui selaku umatnya dan dapat syafaat besok di padang mahsyar. Amin. Bagi mak dan ayah yang bisa mengikuti saya, ikutkan saya bersolawat. Yang tidak bisa, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Rabbana ajirna minan nar ya Allah ya Rabbana adkhilna jannatal ula ma'an nabiyyikal Mustafa. Amin ya Allah, taqabbal minna. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Duduk kembali.
mak dan ayah. Solawat adalah obat tibbil qulub. Tibbil qulub. Solawat adalah penyejuk hati, obat hati. Makanya ada solawat tibbil qulub. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta ibadah. Kenapa beliau cinta ibadah? Wujud syukur kehadirat Allah. Kenapa? Beliau Habibullah. Takkan kuciptakan engkau, hai Muhammad, melainkan aku Habibullah, cinta dan sayang kepada engkau. Surga aku sediakan untuk engkau, hai Muhammad. Maka Nabi Muhammad ketaatannya luar biasa. Tapi selama di Makkah susah, Pak. Susah Nabi Muhammad beribadah. Painyo zikir, i'tikaf dekat Kaabah, dilempar dengan kotoran onta. Kemana Nabi Muhammad berpindah untuk beribadah? Pindah ke rumah. Baca Al-Quran di rumah. Ganti zikir. Nak senang, dimarahi oleh Abu Lahab dan Abu Jahil. Jangan baca Muhammad. Jangan baca Muhammad. Macam-macam. Akhirnya Rasulullah pergi berkhalwat. Kemana Nabi Muhammad berkhalwat? Di Gua Hira. Mak dan ayah pernah sampai ke Gua Hira? Yang bapak ibu haji sudah pernah sampai? Yang bapak sudah? Sudah? Nengok dari bawah atau sampai ke dalam? Nengok dari bawah. Alhamdulillah. Ama ayah yang sudah umrah, sudah pernah sampai ke dalam Gua Hira? Mencari jadi bawah ya ayah. Alhamdulillah. Al-Fakir Kariman Ibrahim diizinkan Allah tahun 2015 kalau tidak salah masuk ke dalam Gua Hira. Luar biasa. Nabi Muhammad, berapa lamanya Rasul dalam Gua Hira itu? Dalam riwayat mengatakan 40 hari, 40 malam. Maka awal awak masuk suluk itu bapak dan ibu wajib menempuh awalnya 40 hari, 40 malam. Itu namanya tingkat mubtadi. Berzikirlah Rasul di situ. Malam yang ke-40 Rasulullah diberikan i'jaz, mujizat yang sangat besar. Karena mujizat banyak diberikan pada Nabi Muhammad, tapi mujizat yang sangat besar adalah Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau masuk ke dalam Gua Hira tu, mohon maaf mak dan ayah, berdua bisa dalam tu Pak. Surang tagak, surang duduk. Makanya dulu malaikat Jibril, Rasulullah. Kalau Rasulullah salat sunat, Jibril duduk. Kalau Rasulullah berzikir, malaikat Jibril tagak. Pas menghadap pintunya ke Baitullah, Masjidil Haram. Alhamdulillah saya sudah diizinkan Allah, nikmat yang sangat besar. La susah ibadat kamu saji pindah ke rumah. Indak juga cari juga tampik dari Rasulullah. Nenkan baranti Rasulullah beribadat kalau ta'ala ndak ada do Pak. Awak kini kuah Masya Allah, Nabi awak indah, Rasul awak indah, ulama awak indah, para anbiya, Nabi-Nabi Allah awak indah, malaikat Allah awak indah, awak hanya manusia biasa. Kenapa awak lalai beribadat sama ayah? Bukan ayah tak beribadat, bukan atuk ambo tak ibadat, bukan ama ambo tak beribadat. Ayyajtahida fi ta'ah. Kesungguhan awak dalam ibadat ndak serius bona doa sama ayah. Rasulullah sampai bangkat tumiknya tahajud tiap malam Pak. Coba. Inyo Nabi, inyo Rasul. Sampai bangkat tumiknya ko ha, sampai batapak ko di sujud siko. Tapi ndak lu hitam dah Pak. Ndak, mohon maaf ambonya. Kan gini ada loh hitam sikonya ya, ada sebagian. Rasulullah tu batapak siko ada tapak semacam ladata di sujud. Padanya Nabi, inyo Rasul, pilihan Allah, nur Allah. Kenapa awak Nabi indak, Rasul indak, malaikat indak, syuhada indak, anbiya indak, apa indak doa? Kenapa awak malih beribadah? Kau mohon maaf ambo, ama ambo, kau ayah-ayah, kau lah tua namanya, ndak lah, mau le barangkit lagi kau. Le jale mah. Oh Ustaz, ambo meninggal suatu anak harapan boleh. Harap wa semua anak boleh. Lepas 3 anak, lepas sampai anak. Tundukkanlah kepala kadado. Tanya salero ya Allah.
Kalau ambo besok menutup mata, ya Allah, terlipat tangan di atas dada, Engkau ambil aku ke hadirat Engkau, ya Allah. Sialah anak kau memandian ambo, sialah anak kau menyemayangkan ambo, sialah anak kau berimpak sedekah untuk ambo, sialah anak kau berziarah besok ke kubur ambo. Ndak nampak gambarnya dah, Pak. Nang gadang lagu ayam karajonya. Adik itulah berjudi pula. Alina padusinya, tak kamar-kamar lo jalannya nantana. Hasian akan diharap, coba. Maka amak ayah, sepanjang ada badan sehat, akal masih normal, ucapan masih le topik, jangan dikecek-kecek tu lah. Beribadatlah ayah, beribadatlah amak. Ambo dulu waktu yo berdogok-dogok lah badan ambo tu istilahnya. Berniat ambo membawa amak ke Makkah, haji umrah. Tapi waktu itu karajo ambo majar rumah ke rumah majar ngaji, tinggal di Musajid. Gaji 80.000, sewa rumah waktu itu 25.000. Banyak gaji bersewa rumah. Amaja ke rumah orang, karajo bertukang, angkui pasir, angkui batu bata, ngacak simen. Allah dapat rezeki macam itu, ayah ndak ada, amak ndak ada. Ndak ada leh. Anak yatim membawa apa? Anak yatim membawa. Kalau ada besok siko santunan anak yatim gitu agi yang moci. Iya, anak yatim berhak menerima santunan. Iya tu ndak? Sedekah tidak berhak, zakat tak berhak, santunan. Nabi Muhammad anak yatim atau ndak? Piatu atau ndak? Masih dalam kandungan, dalam rahim ibunda yang mulia Aminah. 2 bulan baru dalam kandungan Nabi Muhammad lah jadi yatim. Ayahnya meninggal berniaga ke negeri Syam, Syria, Pak. Macam itu Abdullah bertanggungjawab selaku laki mencari duit untuk bini, untuk persiapan anak. Abdullah kini entahlah. Bini disuruh karajo. Mengalih bini, masak bini, belanja bini, mensetrika bini, jemput anak sekolah, mantap anak sekolah, laki mengangkang aja. Tu Abdullah kini tu. Iya tu ndak? Karajolah Abdullah, wahai Abdullah yang mendengar ambo, biar di kampung, biar di perantauan, karajolah sebab mencari kerja ibadah. Yang memberi nafkah untuk isteri, dapat untuk bini, dapat untuk anak. Sedekah wajib. Wajib ia juga, sedekah ia juga. Dua dapat. Maka kalau ada suami meninggal mencari nafkah untuk anak bini, mati dalam fisabilillah. Aku mengangkang-mengangkangnya duduk dekat ada mati. Atau fisabilillah je tu. Dan kalau bisa macam itu, tak berwirid dalam. Tak berwirid dalam. Aku ni amat kau seminggu kami ku hapai berwirid. Seminggu sajak patang, besok hari Jumaat baru pulang. Selesai itu piloton daerah Sumatera Barat, bagian daerah Kiun. Apa nama daerah sinannya tu? Sampai ke Damasraya, sampai ke Sejunjung, sampai ke Jambi, Tebo. 2 minggu pulang balik. Dah pulang-pulang dah mak dah. Entah awak nak lupa ke bini, tak bini nak lupa dia awak. Galak ayah. Baca tengok dah ayah. Amak-amak ku entahlah. Lupa ke bini, galaknya dah. Artinya itulah perjuangan. Amak katarang kubur awak, ayah akan masuk sarugo awak. Wahai dunsana ambo yang susah dalam hidup, beribadat bukan main-main. Tujuannya apa? Sa'id fi dunia wa sa'idul fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Iko di dunia wala susah, pamaleba ibadatnya itulah orang awak go. Semayang indah, berzakoi indah, itu indah. Amati indah masuk sarugo lo. La ilaha illallah. Baca rohnya tu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Saro yasiru siraan. Segeralah awak sadar, insaflah awak, taubatlah awak. Banyak dosa awak ayah, mohon maaf. Dosa ambo kau banyak. Tapi ambo rasa ayah kau lebih banyak dosa dari ambo. Yakin ambo. Judi dah tak pernah ikut, malian tak pernah ikut, gunjang tak ada. Apa namanya kau istilah kau, teler-teler tak pernah soto. Sebetulnya amak dan ayah, siapa ambo, siapa ayah ambo, siapa atu-atu ambo, siapa amak sabananya yang tahu awak dengan Allah.
Betul ko ambo ko ustaz, betul ko ambo ko buya, betul ko ambo ko ulama, betul ko ambo ko imam, betul ko ambo ko orang baik atau orang jahat ambo? Yang tahu ambo dengan Allah. Oh ayah-ayah ambo ko orang taat, ko orang soleh, ko orang pemurah, ko Allah yang tahu. Oh pernah ko ayah ko berjudi, pernah ko maliang ayam, ayah yang tahu. Ama-ama ko orang soleha, solawatan, yasinan, puasa sunat, amak yang tahu. Oh pernah ko amak ambil piti laki di kamar mandi, amak yang tahu. Iya atau enggak? Kan iya ayah. Assalamualaikum kau tanya baindak je. Kini kita buka ceritanya. Artinya mak dan ayah rekan pemuda remaja, ketaatan itu awak yang tahu. Makanya tadi kau masuk surga atau masuk neraka, kau makan di alau. Susah awak menjawab untuk depan orang banyak, tapi hati awak tahu kau awak ke di alau. Iya atau tak? Dikira alau ke surga, dosa banyak. Di alau ke neraka, hendak tolong menahan sakit. Maka syukurlah ama ayah ambo. Dalam siang-siang macam ni kau karajo banyak, aktivitas banyak. Boleh pengurus jo penitia awak. Ama Masya Allah dapat jo hadir. Ayah ambo penitia dapat hadir. Mungkin yang mendongak kau dari kampung halaman atau mungkin dari rantau. Takana adiknya yang namanya ya kamang kau kampung awak bersama. Mungkin mendongak dari jauh. Mudah-mudahan amak yang datang, ayah yang datang diberi Allah kesehatan, kekuatan, kesabaran, diterima amal ibadat awak seketik apapun menjadi saksi hendaknya di hadapan Allah, dan seketik pun dosa awak semoga dihapus Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mak dan ayah pemuda remaja, cukup demikian, semoga bermakna manfaat adanya. Panjang lemak. Itu baru tadi berhalwat Rasulullah. Bagaimana perjuangan Rasul dan lain-lain. Panjanglah. Biarlah buya-buya awak yang lain. Bak kecek tadi kata penitia, sekali 6 bulan buya-buya awak yang terkenal awak bawanya. Buya Abdul Somad lah sampai kan? Lah sampai. Buya ya Waluni lah sampai. Buya siapa lah tadi apa? Syarif. Kah sampai. Lah sampai juga. Nak doa awak nak ketik-ketik je tinggal. Ya mak, ya demikian Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat. Yang pertama, Nabi Muhammad kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah nurnya Allah. Nabi Muhammad terakhirnya itu awak baca tadi adalah yang ahli ibadat. Terakhir yang bertambah 2 minit lebih kurang. Nabi Muhammad sangat sayang kepada awak. Mana bukti sayang Nabi Muhammad itu Ustaz? Di kala nazak sakaratul maut, yang ia baca bukan istrinya, bukan anaknya, bukan ibunya, ummati. Maka malaikat Jibril, malaikat maut datang. Muhammad, hari ini saya datang atas perintah Allah. Untuk apa hai kawan? Saya cabut nyawa engkau. Oh gitu. Kalau engkau cabut nyawa engkau, apa yang engkau berikan kabar berita untuk saya? Yang kabar gembira. Hai Muhammad, Allah berikan izin engkau dulu masuk surga. Takkan ada hamba satupun yang dalam surga melainkan engkau yang masuk dulu. Itu saja. Ya, tolong kembali ke hadirat Allah. Cari yang lebih bahagia, saya mendengarnya dari itu. Balik lagi malaikat maut. Ya Muhammad, ada apa? Allah berikan engkau. Apa itu? Kebahagiaan nikmat surga bukan terbilang. Tak ada lagi, tolong balik. Muhammad, takkan masuk surga satu pun sebelum umat engkau masuk surga. Muhammad. Tersenyum Rasul, baru dicabutlah Ta'ala nyawa rohnya. Begitu sayang Rasulullah kepada umat. Kini awak sayang ke Rasul, jalankan syariat Rasul. Semayang jangan tinggal, kamu saji mau basamo, gotoroyong mau awak. Ada rezeki, nan kan dibangun tadi awak kecil pengurus ado. Titipkanlah. Piti kalau awak belanjokan untuk makan, jadi kotoran. Piti kalau ditinggalkan, jadi rebutan. Kalau nak anak barabuik dah minantu. Lebih kejam lo daya anak lain. Piti kalau belanjakan untuk jalan Allah, itulah yang akan menjadi pertolongan. Banyak bertanam, banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Demikian mak ayah pemuda remaja yang terhormat. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat, ampunkan dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang kami sampaikan. Bila silap dan salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Doa mak dan ayah bapak pemuda remaja sangat kami harapkan, karena perjalanan dakwah sungguh panjang sekali, tantangannya sangat besar mak.
Tapi karena kewajiban diberikan Allah Ta'ala, tentu ya sepanjang ada tenaga, sepanjang ada namanya kekuatan, insya-Allah berdakwah takkan pernah berakhir. Amak berdakwah, ayah berdakwah, semua jemaah berdakwah, kami pun juga berdakwah sesuai dengan porsi awak masing-masing. Le paham itu? Tu Buya Somad itu Ustaz, kau cerdas sekali Ustaz. Hafal iko inyo itu ndak sama jo awak dua mak ayah. Awak kau 2 giganya Pak. Kalau Ustaz Somad tu 80 giga mah. Awak nan hafal itu, tu ditambah lu lain, hilang na lamo. Masuk na baru, hilang na lamo. Iya tu ndak? Nyala ponu. Entah iya tu ndak, Allah a'lam bisawab. Demikian dan terima kasih semua. Tu. Ibu-ibu Ustaz. Jadi sebelum Ustaz tutup, tolong tutup doa. Oh, yang seketik ku aja. Iya. Iya Pak Ketua, bayo ama ayah sebelum waktu tutup permohonan ama melalui lidah ayah hamba wak kabulkan. Sebelum berdoa hamba mengajak emak dan ayah hamba, mari kita berkirim Fatihah untuk ama ayah awak yang telah susah melahirkan dan membesarkan awak. Kajui lisui badannya dia mengadangkan awak. Kalau ama ayah awak sudah tiada, semoga Allah Ta'ala lapangkan kubur, ampunkan dosa. Dan bagi mak ayah masih hidup, semoga berbadan sehat. Dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم اجعلنا يا الله من الصابرين واجعلنا يا الله من الشاكرين واجعلنا يا الله من المتقين. اللهم صحي أجسادنا ونور قلوبنا. نور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Basir, Ya Qadir, kami yang banyak pinta kepada Engkau ya Allah. Engkau yang maha melihat dan maha kuasa ya Allah. Jangan Engkau ambil kami dalam keadaan berdosa ya Allah. Jangan Engkau panggil kami dalam keadaan hina ya Allah. Kami minta kehadirat-Mu ya Allah. Kami mohon kehadirat-Mu ya Rahman. Ambillah kami ya Rahman. Ambillah kami ya Rahim dalam keadaan bersujud dan beribadah di hadapan-Mu ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Demikian dan terima kasih, semoga dapat berjumpa pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.